Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wardana. Saya paman sekaligus guru dari Setarangga. Baik paman, bagaimana? Kedatangan saya kemarin menemui kalian. Yang pertama adalah bersilaturahmi dengan kalian. Yang kedua, saya hanya menjalankan tugas selaku paman ataupun guru dari Setarangga. Saya memang memerintahkan Setarangga untuk mengelilingi dunia ini, untuk berkelana. Tetapi hanya selang beberapa lama dia pergi dari perguruan, dia kembali dan mengatakan bahwasanya keponakan saya itu sedang jatuh cinta kepada Dewi yang bernama Dewi Manuta itu. Dia ingin saya menanyakan tentang Dewi Manuta kepada kalian ataupun siapa saja yang mengenal Dewi Manuta. Apakah kalian saudara ataupun kerabat dari Dewi Manuta itu? Ya, benar sekali, Tuan Wardana ya. Wardana. Kebetulan ini adalah ayahnya Dewi Manuta. Kebetulan sekali, Tuan. Saya tidak perlu repot jauh-jauh untuk menemui wali ataupun orang tua dari Dewi Manuta. Begini, Tuan. Saya ragu apakah cinta dari keponakan saya kepada anaknya jenengan akan diterima. Berarti dari kecil Tuan Setarangga itu di Pasir Merah, jenengan sebagai paman sekaligus yang membimbing perguruan Pasir Merah. Benar, Tuan. Maka dari itu, saya yang bertanggung jawab atas semua perilaku ataupun yang lain dari Setarangga. Saya datang kemari untuk menanyakan apakah Setarangga akan cocok dengan Dewi Manuta. Mohon maaf Tuan Wardana, mengenai diterima ataupun tidaknya, jujur saja saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan yang akan menjalani hubungan ini. Jika memang dari kedua belah pihak sudah saling mencintai dan mau berjalan bersama, orang tua hanya bisa mendukung dan menyupport. Seperti ini, Tuan Wardana. Sebenarnya Dewi Manuta memang bukan murni dari golongan panjenengan. Ada ikut campur darahnya dengan Mas Diki, namanya Diki. Akan tetapi dari kecil Dewi Manuta itu ditinggal oleh ibunya. Ibunya bernama Mayang Manuta. Dan akhirnya diangkat anak oleh yang bernama Donggo Bilo. Akhirnya dititipkanlah ke suatu majelis di mana memang si Dewi Manuta itu dididik, dibesarkan di majelis tersebut. Untuk membicarakan perihal lebih jauh dan lebih dalam lagi, mungkin alangkah baiknya kepada romonya Tuan Donggo Bilo. Seperti itu. Bagaimana menurutmu? Siapa saja. Tugas saya di sini hanya menyampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, siapakah beliau ini di sana? Tuan Wardana selaku sebagai wali dari Tuan Setarangga ingin mengungkapkan kegelisahan hatinya atau mendiskusikan sebuah permasalahan anaknya. Silakan, monggo. Saya Wardana. Saya paman sekaligus guru dari Setarangga, dari perguruan Pasir Merah. Saya mendapatkan kabar bahwasanya Setarangga menyukai seorang perempuan, seorang dewi yang bernama Dewi Manuta. Dia meminta izin kepada saya untuk saya mengutarakan ini kepada wali dari Dewi Manuta. Apakah seorang Dewi Manuta itu akan cocok
dengan keponakan saya, yang mana keponakan saya ini adalah yatim piatu. Dia hanya seorang pendekar biasa dari perguruan kecil, yaitu perguruan Pasir Merah. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan Tuan untuk menentukan apakah Setarangga menjadi sosok pria yang cocok dengan Dewi Manuta atau tidak, seperti itu. Baiklah Tuan Wardana, saya adalah romo angkat dari Dewi Manuta, karena Dewi Manuta adalah anak dari sahabat saya. Mengenai kecocokan antara kedua belah pihak, itu bukanlah kita yang menentukan. Benar Tuan. Yang akan menentukan jawaban ini adalah Dewi Manutanya sendiri. Jika dari kedua belah pihaknya sudah saling cocok dan saling mengerti satu sama lain, kita hanya bisa mendukung dan melancarkan apa yang akan menjadi tujuan mereka berdua. Bukankah seperti itu Kisana? Benar Tuan. Di sini saya sifatnya juga seperti itu. Baiklah, seperti ini saja Kisana. Apa yang sudah Kisana sampaikan terhadap saya akan bicarakan terhadap putri saya Dewi Manuta. Apakah dia sudah menentukan jawaban yang benar-benar dia inginkan ataupun belum? Karena saya meminta Dewi Manuta itu untuk memikirkan hal ini dengan pikiran yang lapang dan tenang. Saya juga sudah memerintahkan Setarangga seperti itu. Saya anjurkan dia untuk sholat, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, supaya diberi petunjuk apakah Dewi Manuta adalah pilihan terbaik ataupun sebaliknya. Saya harap apapun jawabannya nanti, Setarangga akan menerimanya dengan lapang dada. Itulah yang kami minta dari semua ini. Karena mau seberapa besar kita berusaha, jika yang kita usahakan itu bukanlah hak dari kita, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan itu menjadi milik kita di sana. Benar Tuhan. Semoga saja dengan adanya hal ini, apapun hasilnya nanti, kita masih tetap bersaudara. Benar Tuhan, kita masih dihubungkan dengan keimanan. Kita masih saudara seiman. Baiklah di sana. Saya akan menanyakan hal ini dan menyampaikan apa yang sudah Kisana utarakan. Biar putri saya Dewi Manuta yang nantinya akan menentukan jawabannya sendiri. Terima kasih Tuhan. Akan saya tunggu jawaban apapun dari Dewi Manuta. Mohon maaf, saya pamit terlebih dahulu ke sana. Baik Tuhan. Saya juga akan pamit undur diri. Manusia. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Ya, berarti kecepat apa lambat Armanto nang. Siapa yang? Iya sama maning. Dek, tapi orang petang dicet orang kok. Iya astagfirullahaladzim. Wis apa ngerti jangan betanom sama Kiki. Emangnya yang martaji di kabana gandine meteng disit. Alang biung, alang biung. Yo, Ora, gandine ke murni. Kayak kenang, aku njaluk donga maring kepada Kosogun. Ya. Tike. Gandine arep diobati nang Lauming. Nang tabib paling luar biasa lah nang Cina. alhamdulillah. Duit emas wis siap-siap nah. Nang Lauming. Lauming ora terima. Anaknya jadi pidat-pidat kayak. Berarti bentar lagi sembuh yang operasi plastik yang Dinane ki berarti dina apa sih iki? Selasa yang. Selasa.
dina semua esok wis labu digawa Gandini. Kan ngadum melewati beberapa pemeriksaan nang. Ya. Abang. Pokoknya nek pati-pati nang syarat siji kok urung memenuhi, yang ngenteni memenuhi dhisik tembe oli operasi kaya kowe. Kayak kena aku mulane delok tulung delok dongak manang. Aja kamu yo bae. Kok ya sokon, donga sih bener. Ya, wis request apa rung ngoyong kowe? Nyong wis, apa sih kok ngomong nyong tak sampai namari Tabib lewat jalur belakang. Ya. Lo ming lunga, lo ming ser, lo ming apat nguyu dikit intinya kayak gue. Muter lewat mburi. Begini Tuan Tabib, saya mau berbicara kepada jenengan. Tolong buat istri saya menjadi alisnya lebih tebal. Mantan nyambung. Gandeng, ya. Mantan gandeng. Matanya di mantan ambak. Pendolan matanya gede ning matanya si mantan sipit kok aja hilang cinane sih. Oh ya. Ya kok Ana gingsule cuma yang. dimantungna. Priwe jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martaji, Iya Pati. saya datang menemui kalian hanya ingin memastikan. Saya mendengar kabar bahwasannya Dewi Manuta sedang dilamar oleh pendekar yang kemarin lusa itu membantu kita. Apakah benar itu? Oh, belum Pati. Jadi baru ada perwakilan keluarganya. Tadi banget lah. Habis subuh itu salah satu paman sekaligus guru dari perguruan Pasir Merah itu datang ya ingin memastikan apakah benar. Ya saya jawab ya benar lah. Di situ ada pembicaraan dengan Tuan Bilo. Yang intinya jika nanti ternyata berjodoh ya harus saling menerima, kurang lebih seperti itu Pak. Syukurlah jika seperti itu. Saya senang mendengar kabar ini. Karena jika nantinya dari kedua belah pihak sudah saling menerimanya, tentunya pasukan kita akan bertambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dalam ini dua foto Pati. Bagaimana kabar Gandini Martaji? Nah iya. Saya tidak lengkap rasanya bila mana tidak meminta restu kepada Pati. Begini Pati. Bagaimana Martaji? Monggo. Kaisar Loming berencana untuk mengobati wajah Gandini yang terbakar. Laoming memerintahkan tabib yang sangat hebat di Cina untuk mendandani wajah Gandini supaya cantik kembali, bahkan lebih cantik dari yang awal seperti itu. Maka dari itu saya datang kemari untuk meminta doa kepada Sokun, Ganang, Diki, dan kebetulan ada Pati ya saya meminta doa restu kepada Pati. Baiklah, saya doakan yang terbaik untuk istrimu. Dan semoga saja janin yang ada di dalam kandungan Gandini itu sehat selalu Martaji. Alhamdulillah kabar baik kek. Anak yang dalam kandungan Gandini anak saya itu kondisinya sangat sehat. Bahkan mungkin waktu dekat ini akan dilahirkan, Hang. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Laki-laki apa perempuan, Kang? Ya sudah, semoga urusan dirimu dan Putri Gandini dapat diperlancar. Dan juga urusan dari Dewi Manuta dan Septarangga juga diperlancar. Amin. Saya hanya ingin memastikan hal itu. Ya nanti saya kabarin lagi Patih untuk mengenai berita selanjutnya. Baiklah. Ya kayak kepenang. Yang anu jaluk donga restu maring kok pada. Semoga baik Gandini pengobatannya lancar. Amin. Karo si Manuta karo si Septarangga kowe ya duwe dalan lah ya. Terserah Gusti Allah lah arep dalan maring ngendi-ngendine terserah. Sing kena dalan sekang Gusti Allah kan anu paling apik kae Kang Nang. Ya bener ya. Ya wis ya. Nyong arep lunga dhisin batiri ayang nyong. Istri tercinta. Istri tercinta, Umi. Umi. Ya bareng ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. 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 Lah, lajen papura lepat ki sing gedhe. Aku ndadak ngabaritko kegiatan kon mari ngene.
Dadi kaya iki nang. Si Dewi kawit mau ki golek tiko. Jare pengen ngomong penting. Jarap ngomong ning omah mbok dadi geger. Makane nyong berantakoke mari ngene. Apa tidak ada sanggup pautannya dengan keputusan dengan Septarangga? Ya kayane tah mengenai keputusan sing lagi dihadapi nang. Soalnya kena selama 3 dina kiye Dewi kue nglakokna sholat istiqoroh dan jaluk petunjuk maring Gusti Allah. Nek dina kiye emang wis nentukna jawabane mengenai arep iya apa orang ning bojo karo Septarangga kan jawabannya ini Dewi menutak. Ya. Perihal engko ki Dewi arep orang nerima kan dadi kok bisa nyampe namaring Septarangga. Perihal Dewi arep nerima pun kok bisa nyampe namaring Septarangga. Sekalian diadep nabae. Siap ya. Ben langkah kesalahpahaman. Nggih, nggih. Mbok gawe ribut ning omah melasi anak-anak mbok. Ya Kang, enggak apa-apa ya. Siap, Ya wis ya, den tadi bae kayane kok dalaman ngene. Oh, nggih. Aku pun wis ngomong ketemu ning kene kiai kowe. Iya, Ya wis. Kan kamera niku. Iya Mas. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Dewi? Mohon maaf Om Kanang. Mungkin saya ini mengganggu waktu untuk Om Kanang beristirahat ataupun bersama keluarga. Oh, tidak menjadi masalah Dewi. Jadi seperti ini Om. Setelah beberapa hari ini saya meminta petunjuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya melakukan sholat istiqoroh. Dari beberapa kejadian yang Dewi alami ini, Dewi sudah memutuskan suatu hal mengenai apa yang diutarakan oleh Septarangga Om. Berarti sudah mantap Dewi. Insya Allah apa yang saya pilih dan apa yang saya putuskan ini itu semoga saja menjadi keputusan yang terbaik. Amin. Karena menurut saya petunjuk dari Allah itu bukan hanya sekedar melalui mimpi, tapi kejadian-kejadian yang di sekelilingnya itu menunjukkan bahwasanya itu adalah pilihan yang harus Dewi pilih. Kode alam. Benar sekali. Ya memang benar sekali Dewi. Seringkali banyak yang tidak mengetahui bahwasanya setelah melakukan sholat istiqoroh itu yang ditunggu-tunggu itu hanyalah mimpi. Sebenarnya itu hanya bagian kecil saja. Tanpa disadari dengan kita melakukan sholat istiqoroh, setelah itu kita akan ditunjukkan sebuah kejadian-kejadian di mana setiap kejadian itu akan menggambarkan pilihan kita. Contohnya tiba-tiba Dewi mengetahui sifat buruknya Tuan Septarangga. Kalau memang itu adalah jodohnya, semua kebaikannya akan selalu muncul. Seperti itu kan? Benar sekali Om. Dan saya pun sudah mengetahui mengenai keadaan dari Septarangga sendiri. Dan menurut saya, harta, tahta, kedudukan, ataupun apalah yang mengenai kepemilikan di dunia ini, saya itu tidak mementingkan ataupun memikirkan hal itu sekecil pun. Saya akan menerima Septarangga dalam kondisi apapun, walaupun sekarang Septarangga itu tidak memiliki harta, tidak memiliki tahta, bahkan Septarangga yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
berarti Dewi menerimanya. Benar sekali. Sukun kalah. Kamu yung. Seperti ini saja Dewi. Karena ini adalah kabar yang menurut saya membahagiakan. Jika harus saya yang menyampaikan terhadap Tuan Septarangga, saya rasa kurang mantap. Biarkan saya panggilkan saja Tuan Septarangga datang ke sini, biar Dewi Manuta dan Septarangga akan berdiskusi secara langsung. Allah, kayak apa? Adalah salah satu tujuan saya menemui Om Kanang, karena Om Kanang yang lebih mengenal Septarangga. Jadi agar Om Kanang membantu saya untuk bertemu dengan Septarangga. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah. Tuan Septarangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Septarangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, seperti ini Tuan Septarangga. Tujuan saya memanggil Tuan Septarangga dadakan. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Karena menurut saya ini adalah suatu hal yang penting bagi Tuan Septarangga, begitu juga dengan Dewi Manuta. Tapi saya harap dan saya minta Tuan Septarangga itu akan menepati sebuah janjinya. Apapun jawaban, entah itu membahagiakan, entah itu menyakitkan, yang diputuskan oleh Dewi itu tidak menjadi beban ataupun masalah. Saya silap manusia. Saya seorang pendekar. Sudah terbiasa dengan hal apapun, baik itu hal manis ataupun hal pahit. Saya sudah terbiasa akan hal itu. Jadi mengenai jawaban dari Dewi Manuta, apapun jawabannya, pasti saya akan terima dengan lapang dada dan ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika seperti itu. Seperti ini Tuan Septarangga. Alangkah baiknya daripada Dewi mengutarakan jawaban ini terhadap saya. Jadi saya putuskan agar Dewi Manuta berbicara langsung dengan Tuan Septarangga. Sebenarnya, mohon maaf manusia. Dewi Manuta mengutarakan jawabannya atas perasaan saya terhadap dia kepada jenengan. Itu pun tidak masalah sebenarnya. Nantinya jenengan akan berbicara kepada saya. Kan lebih mantepnya lagi pula. Jawaban ini didapat bukan hanya satu hari saja. Ini sudah melalui proses. Insya Allah ya, petunjuk Gusti Allah tidak akan pernah salah. Jadi jawaban ini keluar langsung dari Dewi dan didengar langsung dari Tuan Septarangga. Silahkan utarakan saja Dewi. Mohon maaf Tuan Septarangga. Aku nonton gundangan ikut. Iya, yang deg-degan. Dewi Manuta. Dari pembicaraan yang pernah Mas Septarangga sampaikan dan utarakan terhadap saya, setelah beberapa hari ini saya meminta petunjuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillahnya Allah pun memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kegelisahan yang saya rasakan. Jadi saya mau menerima Mas Septarangga
dan ingin melanjutkan hubungan ini. Mohon maaf, Dewi. Apakah benar yang dikatakan Dewi, bahwasanya Dewi menerima perasaan saya kepada Dewi? Insya Allah benar, Mas Sabtarangga. Alhamdulillah. Terus terang saja, Dewi, selama 3 hari ini saya pun menjalankan sholat istighfar untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan dari sholat yang saya jalankan, saya mendapatkan jawaban, baik itu dari mimpi maupun dari tanda-tanda alam yang ditunjukkan kepada saya. Dan ternyata benar, semua mimpi yang saya dapatkan dan semua tanda-tanda alam yang ditunjukkan kepada saya, semuanya mengarah kepada bahwasanya Dewi menerima perasaan saya. Sakit sehati. Ayo, jangan grogi, diem baik. Lalu manusia, Bagaimana Tuan Sabtarangga? mohon maaf, saya mungkin berbicara terbata-bata. Apakah jenengan dapat membantu saya untuk berbicara? Apa yang ingin Tuan Sabtarangga ungkapkan? Saya tidak tahu apa yang saya rasakan sekarang. Yang jelas, saya dipenuhi dengan rasa bahagia yang sangat luar biasa, yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Bersujud syukurlah Tuan Sabtarangga. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, sudah mendengarkan apa permintaan hamba-Mu ini ya Allah. Baik, Dewi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mengenai kelanjutan hubungan ini, apakah saya boleh meminta suatu hal terhadap Mas Sabtarangga? Silakan Dewi, asalkan itu permintaan yang mungkin baik bagi hubungan kita, ataupun itu baik bagi semuanya, akan saya lakukan. Saya meminta satu hal terhadap Mas Sabtarangga, agar Mas Sabtarangga itu selalu menjalankan sholat 5 waktu dan memaknai dari sholat itu. Itu saja yang saya meminta kepada Mas Sabtarangga. Karena jika Mas Sabtarangga menjalankan sholat 5 waktu dan berhasil memaknainya, itu tandanya Mas Sabtarangga bisa melakukan hal baik apapun kepada siapapun. Bahkan inilah yang diminta sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Dewi, saya pun memahami bahwasanya sholat adalah tiang agama. Semuanya akan menjadi benar jalannya asalkan sholat ditegakkan
terutama sholat 5 waktu.